Jasa Marga memprediksi puncak arus mudik pada Lebaran tahun 2023 ini terjadi mulai dari 19 April mendatang. Prediksi itu didapat setelah dilakukan penyesuaian masa cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 2023. Dua titik di Jawa Barat berpotensi terjadi kepadatan kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung. Dua titik tersebut adalah gerbang tol Kalihurip Utama dan eksit tol Cilenyi. Lonjakan besar pemudik yang diprediksi mencapai 123,8 juta orang membuat pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menerapkan sistem ganjil genap mudik Lebaran. Ganjil genap mulai diberlakukan pada 18 April 2023 mulai pukul 14 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari kilometer 47 Karawang Barat hingga kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung. Sementara pada 19 hingga 21 April 2023, ganjil genap diberlakukan mulai pukul 8 pagi hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Barat, dari kilometer 47 Karawang Barat hingga kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung. Dalam rapat terbatas mudik Lebaran 2023, Presiden Jokowi menegaskan masyarakat yang akan mudik Lebaran harus terlayani dengan baik, jangan sampai berlama-lama di jalan. Karena saya tidak bisa membayangkan dari 86 juta melompat ke 123 juta itu bukan sebuah manajemen yang mudah. Saya ingin memastikan bahwa semua nanti kita harapkan bisa berjalan dengan baik dan masyarakat betul-betul terlayani dengan baik. Tidak ada yang merasa berlama-lama di jalan, berlama-lama di pelabuhan, ada kemacetan. Jasa Marga memprediksi kepadatan mudik akan terjadi pada dua periode, yakni di tanggal 25 April dan 30 hingga 31 April 2023. Sementara skema rekayasa lalu lintas hanya berlaku untuk kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung. Tim Liputan iNews melaporkan. Masih bersama tamu narasumber istimewa saya, Pak Menteri Perhubungan, Pak Budi Karya Sumadi, dan juga Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Firman Santiabudi. Saya juga punya tamu istimewa juga di Banten. Ia adalah PJ, Pejabat Gubernur Banten, Pak Al Muktabar. Selamat malam, Pak Al Muktabar. Sehat selalu. Assalamualaikum. Selamat malam. Alhamdulillah sehat, baik-baik. Salam hormat Pak Menteri, Kakor Lantas, dan para pemirsa semua. Iya, mungkin bisa didekatkan lagi agak sedikit kecil audionya, nanti bisa. Siap. Oke, terima kasih Pak Gubernur. Saya ingin bertanya Pak Gubernur, kemarin Pak Jokowi ke sana kan ya? Pak Gubernur pasti menemuin. Betul, jadi kemarin kami Provinsi Banten, segenap masyarakat mendapat kunjungan kehormatan dari Bapak Presiden dan Bapak Menteri, Panglima TNI, Kapolri, yang memastikan bahwa satu di antara kawasan Provinsi Banten, dalam hal ini adalah Kota Cilegon, lebih spesifik adalah Merak, yang merupakan Jawa-Sumatera area menghubungkan. Dalam hal ini tentu dalam kesiapan kita menyikapi mudik Lebaran 2023 ini. Dan kita tentu dengan segala yang kita bisa lakukan, melakukan langkah-langkah fasilitasi untuk bisa berkontribusi memberikan layanan seperti apa yang diarahkan oleh Pak Presiden, Bapak Menteri, dan kemarin juga Pak Menko menyampaikan beberapa arahan kepada kami. Iya, begitu. Pak Gubernur, saya ingin tanya, kan dari sekian titik, kan ada Cipali, ada Kali Kangkung, sampai kemudian nanti ke Jawa Timur. Kenapa Pak Presiden yang pertama kali melihat ke Merak? Pak Gubernur sempat tanya itu nggak ke Pak Presiden? Pak, kok ke sini Pak? Apa yang kira-kira Bapak khawatirkan? Mungkin saya bisa bantu. Misalnya seperti itu. Ada nggak Pak Gubernur? Betul, jadi Banten ini kan satu kutub Jawa Sumatera yang merupakan mobilisasi penduduk baik dari Jawa ke Sumatera maupun pada akhirnya sebaliknya nanti. Kalau kita lihat bahwa Bapak Presiden sangat memberi perhatian karena simpul Jawa Sumatera ini ada di Merak ini ya, satu kawasan Provinsi Banten. Oleh karenanya inilah apa yang disebut dengan pemerintah hadir untuk memberikan
layanan sebaik mungkin dengan segala ikhtiar yang kita bisa lakukan bagi kita memberikan sekali lagi tadi layanan kepada masyarakat gitu. Itu yang kita duga dari apa yang menjadi konsentrasi Bapak Presiden sehingga mengutamakan, dan kita kemarin tahu bahwa Bapak Presiden dari Solo lalu transit Jakarta langsung ke Banten. Dan situasinya saya ingin menggambarkan kemarin hujan lebat, tetapi alhamdulillah begitu Bapak Presiden, Pak Menteri datang, cuaca bagus, cerah, dan itu bagian dari mudah-mudahan awal kita akan menyambut Lebaran nanti yang akan baik. Amin, begitu. amin. Pak Gubernur, Siap. kita tahu tahun lalu jalan tol ke arah timur ya, ke arah Cirebon, Jawa Tengah, lalu kemudian Jawa Timur, itu relatif lancar. Meskipun ada sedikitlah riak-riak di Cipularang karena ditutup waktu itu. Tapi yang kita lihat permasalahannya tahun lalu ternyata di Merak. Banyak yang kemudian terlunta-lunta karena belum mendapatkan kapal penyeberangan dan lain sebagainya. Terkait hal ini tentu saya ada Pak Menteri di sini dan juga ada Pak Kakor Lantas. Tapi saya ingin mendengar dari Pak Gubernur, apa yang dilakukan dari pihak pemerintah Provinsi Banten terkait hal ini? Ya, jadi kita mengkoordinasikan betul berdasarkan tugas dan tanggung jawab provinsi atas bagaimana langkah-langkah umpamanya perluasan dan pelebaran jalan tol. Peran provinsi dalam hal itu, Gubernur memberikan satu produk hukum, penetapan lokasi untuk dari awal-awal setelah kita mengevaluasi yang tahun lalu untuk dilakukan kemudahan dan percepatan bagi perluasan jalan tol. Dan itu alhamdulillah sudah rampung saat ini, sudah siap, beberapa pembersihan saja yang terjadi. Lalu kemudian juga kita mengkoordinasikan dan ikut memikirkan bersama dalam rangka kita menggunakan teknologi untuk bagaimana sistem ticketing yang memudahkan kita membuat urutan-urutan dari proses tahapan di jalan tol menuju Merak. Dan ticketing sudah dengan aplikasi yang Pak Menteri Perhubungan fasilitasi dengan segenap BUMN, dan atas segala langkah-langkah itu bagian dari jawaban untuk kita bisa memberikan layanan tadi, dan mudah-mudahan segala ikhtiar yang kita lakukan ini bisa mengurangi atau juga tentu untuk kita bisa kalau memungkinkan sekecil mungkin hambatan-hambatan itu kita selesaikan gitu sedari persiapan. Kemarin saya menyimak betul dari apa yang diarahkan Bapak Presiden, bahwa Bapak Presiden mengatakan secara persiapan teknis kita sudah mengambil langkah-langkah yang terukur untuk mencari solusi atas begitu meriahnya rencana mudik 2023 oleh masyarakat kita. Pak Gubernur, barusan saya tadi Pak Menteri mengatakan saya harus mengulang ini lagi. Yang bisa pulang besok hari Kamis 13 April 2023, pulang deh. Yang nggak bisa tentu menyesuaikan dengan tanggal libur dan lain sebagainya. Karena diperkirakan mulai Sabtu tanggal 15 April ini, itu mulai ada peningkatan yang cukup signifikan. Begitu Pak Menteri ya? Ya. Betul ya? Saya ingin tanya, Pak Gubernur juga pasti punya perhitungan. Penyeberangan mulai Sabtu nanti juga ada peningkatan yang signifikan? Kalau melihat dari data-data survei, peminatan untuk pulang sepertinya akan segera meningkat. Hari Sabtu ini Pak ya? Ya, hari Sabtu ini sepertinya akan segera meningkat. Oke, luar biasa. Karena juga kita mendapat informasi bagi yang sudah punya keluangan waktu, ini berkesadaran untuk memanfaatkan jauh-jauh hari melakukan mudik. Dan tentu mereka berhitung dengan kenyamanan itu sendiri. Nah, oleh karenanya beberapa hal kami laporkan, pemerintah daerah mempersiapkan hal-hal sesuai dengan kewenangannya, pos-pos kesehatan, kemudian langkah-langkah lain yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi memberikan kenyamanan kepada saudara-saudara yang akan mudik. Itu yang kita lakukan. Oke. Pak Menteri mungkin ada yang disampaikan ke Pak Gubernur? Pak Gubernur ini oke banget ya. Selamat malam Pak Gubernur. Saya mohon Selamat malam dukungan Bapak Menteri, hormat kami dari Banten Bapak Menteri. Saya mohon dukungan Pak, karena perjalanan
menuju Sumatera itu harus lewat Banten. Kampung halamannya Pak Menteri juga nih. Oh iya, saya pulang kampung Pak, tapi sekarang nggak bisa. Ya. Nah kalau kita lewat Banten, dulu itu cuma lewat Merak. Nah sekarang ini ada Ciwandan. Nah ngomong-ngomong itu ada jalan tuh Pak. Jadi Pak Wali Kota suruh benerin jalannya itu Pak. Jadi ke Ciwandannya itu? Ke Ciwandan. Masih bermasalah itu Pak Menteri? Kemarin sudah lebih bagus, tapi seminggu ini bisa dibenerin lah. Gitu. Lubang atau apa itu misalnya? Ya lubang dikit-dikit. Oh lubang, Jadi oke, baik. Kan orang-orang naik motor ya. Iya, iya. Jadi nanti kasih lampu, jalan oke. diperbaiki. Penerangan ya, PJU. Tapi Pak Gubernurnya oke banget, Oke. kooperatif sekali. Saya Luar sangat biasa. bangga dengan Pak PJ Gubernur yang demikian hebat. Luar Terima kasih biasa. Bapak Menteri. Itu Pak, jadi ada kan nggak semua di tol ya Pak ya. Ada yang naik motor. Nanti kita bicara soal naik motor juga. Ya, Banyak naik juga motor. angkanya nih. Iya. Naik motor mau nyebrang ke Sumatera pakai ferry, mungkin lewatnya Ciwandan. Tapi malam hari, jalan lubang, nggak ada PJU, penerangan jalan umum atau minimal. Bagaimana Pak Gubernur? Ya, tentu amanat Bapak Menteri kami junjung tinggi dan langkah-langkah harian terus kita lakukan. Kemudian juga penerangan-penerangan akan kita fasilitasi. Dan Pak Wali Kota saya komunikasi terus dengan beliau untuk bisa memerankan tugas pokok dan fungsinya. Karena memang alur itu adalah alur kewenangan dari Kota Cilegon, dalam hal ini Pak Wali Kota. Siap Pak Menteri, kami masih terus mengupayakan beberapa yang masih kurang-kurang segera kita lakukan. Dalam waktu dekat juga lapor Pak Menteri, kami akan simulasi dengan kendaraan bermotor. Forkompimda itu akan mengecek langsung menggunakan motor melalui alur yang dirancang oleh Pak Menteri untuk memberi layanan kepada akses Ciwandan pelabuhan yang akan khusus bagi kendaraan bermotor. Begitu. Oh jadi nanti siapa aja tuh Pak? Forkopimda kan ada Bapak ya Gubernur, Kapolda mungkin, Ya, Pangda, betul. Jadi kita akan Danrem, simulasi pakai motor. Ya, ada saya, kemudian Pak Kapolda, Pak Danrem, terus kita ada plusnya juga, ada Dangrup Kopassus, ada Lanal, dan juga beberapa lain gitu. Kita akan simulasikan itu, mematuhi apa yang diarahkan Bapak Menteri dan Bapak Presiden tentunya. Kabari ke iNews Pak, nanti kita akan ikut juga di sana Pak. Baik, terima kasih. Nanti kita akan mengatur jadwalnya. Satu lagi Pak, mungkin dari Pak Kakor Lantas, Pak Irjen Polisi Firman Santiabudi. Ada yang ingin sampaikan ke Pak Gubernur? Pak Firman. Terima kasih Pak Gubernur. Nanti kami juga sudah komunikasi dengan Polda Banten dan melalui Bapak Asop juga apabila nanti dibutuhkan backup khususnya di tadi yang katanya kemarin itu agak gelap atau mungkin agak rawan, kita akan tempatkan personel-personel kita juga Pak di jalur yang ada untuk memastikan crossing, pengalian arus ini bisa berjalan dengan baik. Nanti mohon bantuan kerjasamanya itu ya Pak dengan dinas untuk penyiapan karpet merah ke Ciwandannya ini Pak. Oke, karpet merah berupa jalan yang mungkin minim lubang atau tanpa lubang dan PJU, penerangan jalan umum. Betul. Oke. Ya betul Pak Kakor Lantas, amanah kita patuhi. Pak Kapolda dengan segala jajarannya telah melakukan langkah-langkah persiapan dan mudah-mudahan juga ini dengan tadi mungkin dukungan ASOP kita akan terus kuatkan bagi kita pembentangan karpet merah gitu Pak Kakor, kami ikut turut Karpet merah untuk menggulung publik ya, untuk masyarakat. bentangan itu untuk kita buka secara lebar karpet merah bagi saudara-saudara kita yang akan menikmati mudik Jawa Sumatera khususnya. Kalau Pak Al-Muktabar kan nggak pulang kampung dong, kampungnya kan di Banten ya? Oh ya, saya Banten, jadi akan buka posko di sana, memimpin langsung apa yang bisa dilakukan pemerintah daerah. Jadi kita biasanya nginap di sana. Ada dinas perhubungan, kita ada dinas kesehatan, memberikan upaya berkontribusi bagi saudara-saudara kita tadi, Jawa Sumatera. Baik, terima kasih Pak PJ Gubernur Banten, Pak Al-Muktabar, telah memberikan informasi di The Prime Show with Aiman. Saudara, kami akan segera kembali. Kami menempatkan beberapa posisi reporter kami untuk kemudian melihat bagaimana titik-titik kemacetan yang mungkin terjadi di 1, 2, atau 3 hari ke depan bahkan sebelum libur cuti bersama. Kami akan segera kembali saat lagi. Tetap bersama kami di The Prime Show with Aiman.